Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tuzazawa dengan NIM J5202000050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi praktikum imunologi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu inflamasi. Nah, inflamasi itu di sini ada patogenesisnya, yaitu merupakan jejas yang mengakibatkan reaksi inflamasi. Nah, kemudian reaksi inflamasi ini memiliki 5 cardinal sign, yaitu yang pertama rubor vaskuler, tumor kalor dolor, sama fungsio laesa. Nah, kemudian untuk inflamasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflamasi akut sama inflamasi kronis. Nah, inflamasi akut ini merupakan proses agar vaskularisasi tetap berjalan walaupun ada berbagai rangsangan. Nah, macam-macam inflamasi akut ini yaitu yang pertama sereus. Nah, yang kedua fibrous, yang ketiga katarhal, yang keempat supuratif, yang kelima membranous, yang kelima hemorrhagi. Dan yang kemudian yang kedua kita akan membahas inflamasi kronis. Nah, di sini inflamasi kronis ini respon yang terhadap jejasnya di mana terjadi proliferasi sel. Nah, terjadi akumulasi limfosit, sel plasma, monosit, dan makrofag dengan kombinasi variasinya. Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya kolagen yang distimulasi oleh fibroblast. Jadi ini proses dari ini itu akan terbentuknya kolagen. Di kolagen ini akan distimulasi oleh fibroblast. Kemudian macam-macam inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini ada 4. Yang pertama, sereus, fibrous, supuratif, dan granulomatous. Di inflamasi kronis ini hampir sama dengan inflamasi akut untuk macam-macamnya, untuk yang di sereus sama fibrous. Nah, kemudian untuk inflamasinya yang di kronis ini lebih sedikit ya daripada yang di inflamasi akut. Kenapa? Karena juga inflamasi akut ini merupakan seperti gejala penyakit yang sangat lama dan biasanya banyak penyebab-penyebab yang terjadi pada inflamasi akut. Sedangkan inflamasi kronis ini dia tipenya untuk dia seperti untuk inflamasi kronis ini dia bisa terjadi ketika tubuh itu tidak dapat menghilangkan penyebab dari inflamasi akut. Nah, paparan penyebabnya itu inflamasi ini secara terus-menerus. Dia juga membentuk respon autoimun yang dimana sistem imunnya ini menyerang jaringan yang sehat. Nah, kemudian untuk perbedaan inflamasi akut dan inflamasi kronis ini juga ada yang terjadi dengan mekanismenya. Kalau yang inflamasi kronis ini mekanismenya ini lebih rumit ya, daripada inflamasi akut, jadi sehingga itu dia dapat bertahan dalam hitungan tahun atau hingga bulan. Nah, sedangkan inflamasi akut itu dimulai dalam hitungan detik atau menit ketika suatu jaringan mengalami kerusakan. Nah, itu diakibatkan dari luka fisik atau infeksi atau respon imun. Nah, ini juga inflamasi akut ya. Saya akan menambahkan penjelasannya. Inflamasi akut ini juga dapat dipicu oleh beberapa kondisi. Nah, kayak cedera, kayak dia melakukan olahraga berat atau kulitnya lecet atau penyakit amandel dan lain-lain. Nah, baiklah, kalau sudah dapat dipahami tentang inflamasi akut dan kronis, selanjutnya saya akan lanjut ke materi
Nah, inflamasi inflamasi akut pada appendix, ya. Ini inflamasi akut pada appendix. Nah, inflamasi akut pada appendix ini itu untuk keterangan histologinya, yang pertama epitel kolumner selapis bersel goblet, yang kedua lapisan mukosa yang mengalami ulcerasi dan nekrosis. Nah, dan yang ketiga sebukan sel polimerase neutrofil. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan inflamasi akut pada appendix ini itu dia disebabkan oleh kuman E. coli yang 80% dan Streptococcus. Nah, manifesti klinisnya ini yang pertama itu nyeri, terus kemudian di daerah periumbilikal itu ya nyerinya itu pada di daerah periumbilikal. Kemudian terlokalisir di daerah perut kanan bawah pada perhitungan titik McBurney. Kemudian ada anoreksia, malaise, dan demam tak terlalu tinggi. Kemudian ada konstipasi, diare, mual, dan muntah. Ada nyeri tekan dan nyeri lepas, atau biasa disebut tanda Bloomberg. Kemudian ada iritasi peritoneum yang ditandai dengan adanya devans muskular. Kemudian ada leukositas, biasa 10.000 sampai 20.000 dengan peningkatan jumlah neutrofil. Nah, kemudian ini merupakan bentuk makroskopis dari inflamasi akut pada appendix. Nah, yang pertama itu appendix edematous, ini merupakan appendix edematous yang permukaannya tidak mengkilat, ya. Granulernya kemerahan, ini granulernya berwarna merah. Nah, kemudian pada pembelahan nanti dinding appendixnya menebal dan kenyal, lumennya terisi eksudat. Kemudian lanjut ke gambar histologinya. Nah, ini gambar histologi dari inflamasi akut pada appendix atau biasa mikroskopis inflamasi akut pada appendix. Nah, di sini saya akan memberitahu yang bagian-bagiannya. Nah, untuk yang untuk yang di bagian ini, yang ini bisa dilihat, yang ini, yang pada tepi-tepi ini, itu namanya lapisan mukosa erosif atau ulcerasi. Ya, yang di bagian ini merupakan lapisan mukosa erosif atau ulcerasi. Nah, kemudian yang di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, bentar. Nah, di bagian ini, yang ini itu merupakan lumens appendix. Ini merupakan lumens appendix. Nah, kemudian untuk yang di bagian
Untuk yang di bagian ini yang di bagian ini merupakan infiltrasi ini merupakan infiltrasi difus leukosit PMN ya, atau yang disebut ya PMN pada lapisan mukosa sampai dengan serosa. Nah, yang ini ya, saya ulangi, kalau yang ini tadi infiltrasi difus leukosit PMN atau polimorfonuklear. Polimorfonuklear pada lapisan mukosa sampai dengan serosa. Nah, kemudian yang di bagian ini, ya, di bagian ini itu merupakan folikel limfoid dengan sentrum germinativum prominent yang di bagian sini. Kemudian lanjut yang terakhir yang di bagian sini. Nah, yang di bagian sini maaf. Yang di bagian sini itu merupakan submukosa edematus dan menebal. Nah, untuk yang gambar mikroskopis ini itu dia ini potongannya penampang lintang. Ini potongan penampang lintang dinding appendix, ya. Nah, untuk yang secara jelasnya yang ini juga kalau mau dilihat secara jelas yang submukosa edematus dan menebal itu ada ini. Saya kasih tunjuk. Nah, nah, yang di bagian ini itu yang merupakan submukosa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflamasi kronis pada kolesitis. Nah, untuk inflamasi kronis pada kolesitis, nah, untuk keterangannya yang pertama epitel kolumner selapis ulcerasi dan erosi, yang kedua lamina propria hiperemis, yang ketiga kelenjar berkelok, yang keempat stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis, dan yang kelima sebukan moderat sel limfosit histiosit. Nah, saya akan memberitahukan bagian-bagiannya. Nah, di sini ada dua gambar. Nah, untuk gambar yang pertama ini mukosanya dilapisi epitel kolumner selapis. Nah, sedangkan yang gambar yang kedua kan bisa kelihatan dengan jelas ini perbedaannya. Ini kelenjar-kelenjar yang berkelok-kelok bervariasi. Dan kemudian yang pertama ini tadi saya bilang mukosanya, yang gambar pertama mukosa dilapisi epitel kolumner selapis, sedangkan yang kedua kelenjar-kelenjarnya yang berkelok-kelok bervariasi dengan dinding berlapiskan epitel. Nah, kelenjar-kelenjarnya itu yang mana? Kelenjar-kelenjarnya itu yang ini. Nah, lihat di sini kelenjarnya berkelok-kelok ya, dan bervariasi. Dan dindingnya berlapiskan epitel yang serupa. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu dia mukosanya dilapisi epitel. Ini mukosanya dilapisi epitel kolumner selapis nih. Ya, ini sebenarnya dia selapis saja, Pak.
bagian ini epitelnya, mukosanya, epitel kolumnar selapis. Nah, di sini dapat bisa dilihat perbedaannya dari dua gambar ini. Kemudian untuk ada yang lebih jelas lagi, sebentar. Nah, untuk yang ini, gambarnya yang ini. Nah, untuk yang ini, yang di bagian yang ini ya. Nah, ini itu lamina propria sembab hiperemis. Ini lamina propria sembab hiperemis. Nah, kemudian untuk yang stromanya ini. Nah, untuk yang stromanya tuh yang ini. Ini ya, bisa kelihatan dengan jelas ketahuan yang ini, yang gini. Ini, yang ini. Biar lebih jelas lagi. Ya, ini. Ini stromanya. Ini stroma jaringan otot dan jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis bersebukan sel-sel limfosit. Jadi ini stroma jaringan otot dan ikat. Nah, ikat fibrous yang sembab hiperemis. Jadi bisa dapat dipahami ya. Kemudian lanjut ke appendicitis kronis eksaserbasi akut. Nah, di sini untuk mikroskopisnya untuk yang appendicitis itu yang pertama ada kelenjar, ada ulcerasi atau erosi, ada epitel kolumner selapis dengan sel goblet, ada hiperplasia, ada sebukan sel limfosit, dan sebaran moderat sel polimorfonuklear. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan untuk mikroskopisnya itu yang untuk di lamina propria, ada lamina proprianya itu lamina propria untuk yang appendicitis kronis eksaserbasi akut ini itu dia sembab hiperemis, dia mengandung beberapa kelenjar-kelenjar yang berkelok. Nah, dia ini juga bervariasi dengan dindingnya yang dia berlapiskan epitel serupa di dalam stroma jaringan ototnya dan jaringan ikat. Nah, jaringan ikatnya jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis terus bersebukan dengan sel-sel limfosit histiosit dan sebaran moderat sel-sel leukosit polimorfonuklear. Nah, kemudian dia ini tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini, tidak ada tampak keganasan pada sediaan ini. Nah, kemudian ini saya akan memberitahu yang mana ulcerasi. Untuk ulcerasinya itu ini adalah ulcerasi. Ini ulcerasi. Nah, kemudian untuk kelenjarnya itu yang ini kelenjarnya, ini kelenjar. Ini kelenjar. Nah, jadi bisa dapat dipahami untuk ini ulcerasi dan ini adalah kelenjarnya. Kemudian lanjut, di sini saya akan memberikan dua gambaran. Nah, dua gambaran ini. Nah, untuk dua gambar ini, yang pertama ini ada sebaran moderat leukosit polimorfonuklear. Nah, dan kemudian ada sebukan sel-sel limfosit histiosit. Di sini dapat dilihat perbedaannya ya. Kalau yang sebaran moderat leukosit polimorfonuklear dia jarang-jarang ya, jarang-jarang. Terus dia kayak teratur gitu di dalam. Nah, kemudian ya dia titik-titik biru ungu ini ya. Nah,
Untuk kalau yang bukan sel-sel limfosit histiosit, dia ada seperti garis-garis ini, serap gitu. Kemudian berkumpul titik-titik seperti ini, tapi dia gempet-gempet beda berdempet beda dengan yang di sebaran moderat leukosit PMN. Polimorfonuklear, ya seperti yang disebut sebaran, dia bersebar di mana-mana. Sedangkan ini dia kayak dempet-dempet gitu dan ada serat-seratnya. Kemudian lanjut kita akan membahas abses. Abses di sini ada keterangannya yang untuk mikroskopisnya. Yang pertama massa nekrosis, yang kedua stroma jaringan ikat fibrokolagen sembab hiperemis, yang ketiga sebukan difusi leukosit porfomononuklear, maaf. Kemudian mikroskopisnya massa nekrosis ini disertai stroma jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis. Ini ya, dia massa nekrosisnya disertai stroma jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis bersebukan difus ya, sel-sel radang leukosit PMN, kita singkat aja PMN yang limfosit dan histiositnya, kemudian tak tampak ada tanda-tanda keganasan untuk di gambar ini pada sediaan mikroskopis ini. Nah, kemudian saya akan memberitahukan untuk massa nekrosisnya. Nah, massa nekrosisnya itu yang ini massa nekrosis. Ini massa nekrosis. Kemudian untuk yang jaringan ikat fibrous yang sembab hiperemis itu bersebukan difus sel-sel radang leukosit PMN itu yang ini. Nah, di sini tuh dia jaringan ikatnya hiperemis, sembab hiperemis, bersebukan difus, sel-sel radang leukosit, PMN, limfosit, dan histiosit. Dan ini. Jadi bisa diingat ini massa nekrosis dan ini jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis. Yang bersebukan difus, sel-sel radang leukosit PMN, limfosit, dan histiosit. Nah, kemudian lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini infeksi spesifik tuberkulosis. Maaf, tidak kelihatan, tapi ini ya infeksi spesifik tuberkulosis. Nah, ini dia. Ya. Infeksi spesifik tuberkulosis. Infeksi spesifik tuberkulosis. Untuk infeksi spesifik tuberkulosis ini ada keterangannya yang pertama epiteloid histiosit, gambaran yang kedua gambaran tuberkel, yang ketiga sel Datia Langhans, yang keempat nekrosis caseosa. Nah, untuk yang mikroskopisnya ini, dia ini terdapat sebaran sel-sel epiteloid, yakni sebaran sel-sel epiteloid histiosit, ini epiteloid histiosit yang ungu-ungu ini, yang membentuk gambaran tuberkel, Di antaranya terdapat area-area nekrosis yang tadi, kalau bisa diingat kayak mana nekrosis itu, nekrosis yang nekrosis caseosa. Nah, kemudian ditemukan juga adanya sel Datia Langhans. Kemudian juga ada gambaran tuberkel yang merupakan proses radang granulomatik pada stroma. Jadi, untuk yang ini, untuk
kan terdapat sebaran sel-sel epiteloid histiosit ini, sel-selnya ini bersebar, nih bersebaran. Nah, kemudian dia akan membentuk tuberkel kayak pusaran gitu ya, tuberkel kayak pusaran begitu ya, pusaran-pusaran gitu. Nah, kemudian dia juga ditemukannya adanya sel Datia Langhans. Terus gambaran tuberkelnya yang merupakan proses radang granulomalatik pada stroma. Jadi tuberkelnya ini merupakan radang granulomatik yang terdapat pada stroma. Nah, proliferasi jaringan ikat fibrosa atau fibrosisnya itu dengan infiltrasi limfosit yang padat. Saya akan memberikan contohnya yang lain. Oh ya, dan ini saya ingin memberitahukan ini yang merupakan contoh dari infeksi spesifik tuberkulosis. Contoh makroskopisnya. Ya, jadi ini bisa dilihat jaringan makroskopis dari infeksi spesifik. Ya, ini merupakan jaringan makroskopis infeksi spesifik tuberkulosis. Kemudian ada reaksi alergi pada polip nasi. Nah, reaksi alergi ini terdapat ada 3. Yang satu eosinofil. Nah, yang pertama eosinofil. Nah, yang kedua hiperplasia epitel pseudostratificatum membentuk struktur polipoid. Yang ketiga lamina propria sembab hiperemis. Nah, untuk yang reaksi alergi pada polip nasi ini, nah itu mikroskopisnya mukosa dilapisi epitel kolumner pseudostratifikasi yang tumbuh membentuk struktur polipoid, diantaranya juga ditemukan sebaran moderat eosinofil. Nah, yang ini untuk ini untuk epitel kolumner pseudostratifikasinya, ya, yang ini epitelnya, epitelnya ini. Nah, kemudian dia itu sembab hiperemis dengan sebutan sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Nah, jadi sembab hiperemisnya itu yang ini ya. Ini. Sembab hiperemisnya. Nah, kemudian juga dia ini di sini ada sebaran moderat eosinofil yang tadi yang saya bilang. Dia tersebar moderat eosinofil. Yang ini dia, yang ini. Seperti yang seperti yang awal tuh bilang eosinofilnya ungu-ungu ini ya. Ada yang juga bentuknya biru keungu-unguan ini. Nah, biru keunguan ini tersebar eosinofilnya. Nah, untuk di gambar preparat ini atau sediaan ini itu tidak tampak ada tanda-tanda keganasan. Baiklah, lanjut ke molluscum contagiosum. Nah, yang pertama itu keterangannya hiperplasia epidermis acanthosis membentuk struktur papillomatous. Yang ketiga molluscum bovis. Yang keempat jaringan ikat fibrokolagen sembab hiperemis dengan sebaran limfosit. Nah, di sini saya akan memberitahukan etiologi dari penyakit
Molluscum contagiosum. Ini merupakan virus genus Molluscipox virus yang menyebabkan Molluscum contagiosum menjadi anggota dari famili Poxviridae, yang juga terdapat anggota smallpox. Nah, smallpox ya. Virus ini juga memiliki bentuk seperti batu bata dan memiliki gen yang menyerupai virus variola. Kemudian partikel virusnya biasanya ditemukan pada lapisan basal epidermis dengan masa inkubasi antara 2 sampai 7 minggu. Nah, kemudian saya akan memberi contohnya. Nah, ini bisa kelihatan ini merupakan preparat atau sediaan untuk mikroskopis penyakit Molluscum contagiosum. Bisa dilihat ini sangat, maksudnya di antara semua preparat itu ini sangat unik ya. Dia sangat unik karena apa? Karena dia membentuk seperti ini. Dia beda dari yang lain. Tuh. Ini yang ini juga. Epitelnya yang ini. Aduh, epitel kan tadi ada epitel epidermis. Hiperplasia epitel epidermisnya di bagian sini. Epitel hiperplasia epitel epidermisnya. Nah, yang dia membentuk papillomatous itu untuk yang molluscum bodis-nya itu yang ini molluscum bodis. Warnanya nggak anu. Sebentar. Ini molluscum bodis ini. Ini molluscum bodis. Nah, kemudian untuk yang molluscum bodis, untuk yang papillomatous acanthosis, maaf untuk pengejaannya, acanthosis membentuk struktur papillomatous itu yang ini. Ini papillomatous. Nah, kemudian untuk yang jaringan ikat fibrokolagen sembab hiperemis dengan sebaran limfosit itu yang ini. Yang bagian ini. Yang titik-titik ini bisa dilihat, yang titik-titik ada titik-titik ini ya. Ini yang ada titik-titik ini. Nah, ini itu merupakan jaringan ikat fibrokolagen sembab hiperemis dengan sebaran limfosit. Nah, baik, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Lanjut yang terakhir. Nah, ini ada proses penyembuhan luka. Ini ada proses penyembuhan luka healing pada epulis fibrosa. Nah, proses penyembuhan luka atau healing pada epulis fibrosa. Yang pertama itu keterangannya lapisan epidermis gingiva menebal, kemudian jaringan ikat fibrokolagen proliferatif, yang ketiga sebukan limfosit. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk epulis fibromatosa ini, jenis epulis yang paling sering dijumpai di antara semua jenis epulis lainnya. Nah, epulis fibromatosa ini disebabkan karena iritasi atau luka pada gusi, ya. Jadi ini untuk dental,
pada gusi yang di tempat yang sama terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Nah, epulis granulomatoosa ini juga merupakan lesi yang menyerupai tumor secara klinis. Itu juga dia jaringan yang tumbuh berlebih akibat iritasi lokal atau trauma. Nah, terus untuk patogenesis dan manifestasi klinis ini awalnya pada gingiva timbul benjolan kecil, ya benjolan kecil di mulut sini. Kemudian yang makin lama akan makin membesar. Nah, terus tidak terasa sakit pada penekanan dan kadang-kadang sering berdarah. Jadi kadang itu kayak sariawan, tapi dia lama-lama akan membesar seperti daging tumbuh juga, ya, kayak seperti daging tumbuh gitu. Nah, untuk nanti saya akan memberikan contoh makroskopis dari ini penyakit pada epulis fibrosa ini. Nah, sekarang saya akan ingin memberitahukan untuk mikroskopisnya, bagian-bagian mikroskopisnya itu. Untuk yang pertama itu jaringan ikat kolagen poliferratif. Di sini ada 2 preparat ya. Nah, saya akan menjelaskan yang preparat yang pertama ini, di mana letak-letaknya. Ini sebenarnya sama aja, cuman ini lebih sediaannya lebih terang, ya yang ini juga lebih gelap aja. Nah, yang pertama jaringan ikat kolagen poliferratifnya itu yang mana ini ya? Ini jaringan ikat kolagen poliferratif. Kemudian untuk yang limfosit dan sel plasma, untuk limfosit dan sel plasmanya ini di bagian sini dekat dengan lapisan epidermis gingiva yang menebal. Ini dekat sama ini. Ini ya, ini lapisan epidermis gingiva menebal. Sedangkan yang ini merupakan jaringan ikat kolagen proliferatif. Ini merupakan jaringan ikat fibrokolagen proliferatif. Nah, kalau yang di bagian sini, yang mana saja, bagiannya yang untuk jaringan ikat kolagen proliferatif itu, maaf, untuk yang hijau ini, mohon maaf. Untuk yang hijau ini, itu limfosit dan sel plasma. Maaf, ini limfosit dan sel plasma, dia dekat dengan lapisan epidermis gingiva menebal. Kalau yang kuning ini, nah dia ini baru yang jaringan ikat kolagen proliferatif. Nah, untuk jaringan kolagen proliferatif yang ini itu di bagian sini, hampir sama aja. Nah, sedangkan yang untuk sel plasma dan limfositnya itu di bagian sini. Nah, yang ini dapat diketahui bahwa ini merupakan lapisan epidermis gingiva yang menebal. Nah, baiklah, kalau sudah paham untuk yang ini, nah di sini saya akan menunjukkan ya, ini merupakan gambar ya, yang seperti saya tadi katakan gambar makroskopis dari penyakit epulis fibrosa ini. Nah, di sini bisa dilihat ada benjolan pada gingivanya ya. Ini benjolan ada gingivanya ini, dan dia biasanya bervariasi. Ada yang permukaannya halus, ini permukaannya halus ya. Terus bentuk irregular atau sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepinya meninggi.
benjolan yang dengan tepinya meninggi. Nah, dan multinoduler. Nah, di sini juga bisa dilihat salah satunya. Nah, ini Epulis gravidarum. Kemudian konsistensinya itu kenyal padat. Jadi ini yang benjolan-benjolan ini dia itu kenyal-kenyal, tapi ya seperti daging tumbuh, ya hampir seperti daging tumbuh. Nah, kemudian warnanya merah jambu, merah tua, atau biasanya sampai merah ungu. Nih, kalau yang ini merah jambu, yang ini sini merah tuh, merah ini merah ungu, ini merah keunguan ini masih dibilang merah jambu. Jadi bisa dapat dilihat ini adalah makroskopis dari proses penyembuhan luka atau healing pada Epulis fibrosa atau penyakit pada Epulis fibrosa. Nah, saya akan memberitahu kalau yang ini, nah ini juga merupakan salah satu contoh mikroskopis dari healing Epulis, healing pada Epulis fibrosa. Baiklah, terima kasih telah menonton atau menyimak penjelasan saya tentang materi praktikum imunologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan ejaan yang lainnya. Semoga dengan saya membuat video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.